Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrilio Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pemimpin perubahan dan inovasi. Sebagai pemimpin, peran Anda sangat penting dalam mendorong perubahan dan inovasi di dalam organisasi. Dengan visi yang jelas dan kemampuan untuk menggerakkan tim, Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan pertumbuhan. Perubahan adalah kunci untuk menjaga daya asing dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Penjelasan yang pertama yaitu pentingnya perubahan dalam organisasi. Organisasi yang sukses harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan tren industri. Tanpa perubahan, semua organisasi akan tertinggal dan kehilangan daya saing. Perubahan yang efektif dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi peluang inovasi. Yang pertama, analisis pasar. Pelajari kebutuhan, tren, dan tantangan yang dihadapi pelanggan untuk mengidentifikasi peluang inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, benchmarking kompetitor, di mana pola inovasi yang dilakukan oleh pesaing untuk mencari celah dan inspirasi bagi pengembang produk atau layanan yang lebih unggul. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemangku. Libatkan karyawan, pelanggan, mitra, dan ahli untuk mendapatkan perspektif baru dan masukan dapat memicu inovasi. Yang keempat yaitu penjelasan selanjutnya yaitu membangun budaya inovatif. Mengembangkan budaya inovatif yang mendukung kreativitas dan rasa ingin tahu karyawan adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang dinamis dan adaptasi dengan kepemimpinan yang menginspirasi serta kesempatan untuk bereksperimen. Karyawan akan merasa aman untuk mengajukan ide-ide baru dan berani mengambil resiko. Selanjutnya yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama yaitu komunikasi dengan jelas. Jelaskan alasan dan manfaat perubahan secara terbuka kepada seluruh karyawan. Pastikan mereka memahami tujuan dan bagaimana perubahan akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu libatkan karyawan. Ajarkan karyawan berpartisipasi dalam proses perubahan dengan umpan balik dan aspirasi mereka sehingga merasa dihargai dan dihargai dengan berkomitmen. Yang ketiga itu berikan dukungan. Sediakan pelatihan, sumber daya, dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Tunjukkan kepedulian dan empati. Selanjutnya yaitu mengembangkan visi dan strategi perubahan. Yang pertama, definisikan visi jangka panjang. Kembangkan visi yang jelas dan menginspirasi tentang bagaimana organisasi akan berubah dan berkembang di masa depan. Visi ini akan menjadi bintang penuntut sepanjang perjalanan perubahan. Yang kedua itu rumuskan strategi perubahan. Buat rencana strategi yang rinci tentang bagaimana mencapai visi tersebut. Tentukan tujuan inisiatif, tujuan utama, sumber daya yang dibutuhkan, dan kerangka waktu yang realistis. Yang ketiga yaitu komunikasi secara efektif. Sampaikan visi dan strategi secara jelas dan terus-menerus kepada seluruh karyawan. Pastikan mereka memahami dan mendukung arah perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi keberhasilan perubahan. Untuk memastikan efektif perubahan yang ada lakukan penting untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tujuan perubahan telah tercapai. Metrik yang jelas dan terukur memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yaitu yang pertama itu 75% yaitu keterlibatan. Tingkat keterlibatan karyawan yang mencapai 75% menandakan bahwa perubahan telah diterima dengan baik.
Selanjutnya itu 20% yaitu efisiensi, di mana peningkatan produktivitas sebesar 20% menunjukkan bahwa perubahan telah meningkat efisiensi profesional. Yang kedua itu, yang ketiga itu 85 NPS. Skor NPS atau Net Promoter Score yang meningkatkan menjadi 85 mengidentifikasikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.